Halo, perkenalkan nama saya Novia Hilda Oktavia Manalu, NIM 1903211000095. Saya adalah mahasiswi agribisnis di Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan memaparkan mengenai mini riset saya yang saya ambil dari studi kasus usaha tahu Tembesi yang ada di Tembesi, Batuaji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Yang melatar belakangi saya mengangkat studi kasus dari usaha tahu Tembesi yang diusahakan oleh Bu Nur ini adalah karena petani di sini banyak mengusahakan komoditas kedelai. Jadi adanya usaha atau UMKM tahu ini menambah atau diversifikasi dari kedelai yang tadi. Nah, produknya berupa tahu putih dan juga tahu goreng. Nah, di sini kita tahu bahwa analisis kelayakan usaha itu sangat penting dan perlu dilakukan untuk meninjau apakah usaha yang dilakukan oleh Bu Nur ini menguntungkan baginya, menguntungkan bagi lingkungannya, sosial, apakah merugikan terhadap budaya. Dan jadi rumusan masalah di sini yaitu untuk menganalisis aspek-aspek yang dianalisis dalam studi kelayakan usaha, termasuk aspek teknis hingga sampai aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Tujuannya yaitu untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Jadi pada aspek teknis ini salah satu yang dia analisis yaitu lokasi usaha. Nah, bagaimana sih pemilihan lokasi usaha tersebut? Jadi ada beberapa faktor yang dipertimbangkan. Yang pertama, ketersediaan bahan baku. Nah, karena bahan bakunya adalah kedelai, maka lokasi usaha tersebut didirikan di daerah di mana para petani banyak mengusahakan komoditas kedelai. Nah, faktor yang kedua yaitu di mana ketersediaan sarana prasarana. Nah, kita tahu bahwa untuk memasarkan atau mendapatkan konsumen, mendapatkan kunjungan pelanggan, itu tentunya membutuhkan akses yang sangat mudah. Jadi, berdasarkan analisis yang saya lakukan, lokasi ini sangat mudah diakses oleh konsumen yang ingin membeli tahu dari UMKM ini, dan juga dari pihak usaha ini sendiri mereka dapat memasarkan langsung ke pasar dengan prasarana berupa jalan yang mudah diakses. Faktor yang terakhir yaitu ketersediaan bahan bakar. Nah, bahan bakar yang digunakan oleh usaha tahu Tembesi ini yaitu kayu bakar. Jadi karena masih banyaknya daerah perhutan yang menyediakan pohon-pohon yang sudah tumbang dan bisa diolah menjadi kayu bakar. Sementara jenis layoutnya yaitu produk layout, di mana kelebihan dari jenis layout ini yaitu memudahkan para tenaga kerja dalam bekerja untuk memindahkan barang-barang karena dekat dengan mesin penggilingnya ataupun mesin untuk memasak tahu tersebut. Kemudian kekurangannya yaitu karena membutuhkan space yang lebih banyak. Jadi kita tahu bahwa dalam proses pembuatan tahu pasti membutuhkan banyak-banyak peralatan yang harus saling berdekatan. Nah, karena ditinjau dari jenis layout tersebut masih sangat sempit, jadi membutuhkan space yang harusnya lebih luas lagi. Aspek yang kedua yaitu aspek pasar dan pemasaran. Nah, untuk aspek pasar, jadi kondisi pasar yang akan dipasarkan produk dari tahu ini yaitu sangat memadai karena di Tembesi atau Batuaji sendiri banyak sekali pasar yang tiap harinya pasti ada di satu daerah tertentu, kemudian berlanjut hingga keesokan harinya sampai rutinitas, dan juga tersedianya banyak-banyak catering dan warung makan hingga pedagang gorengan seperti tahu goreng, dan bahkan dapat dipasarkan ke luar kota. Untuk produk dan harga, jadi produknya berupa tahu putih dan juga tahu goreng. Nah, tahu putih ini dijual dengan harga per potong. Per potongnya itu 4 x 4 cm, yaitu harganya Rp250. Sedangkan tahu goreng ini harganya Rp700 per potong. Aspek yang ketiga yaitu aspek manajemen dan organisasi. Jadi pada dasarnya usaha ini masih sangat atau semi tradisional, di mana sistem manajemennya masih close management dan organisasinya tidak selengkap
usaha-usaha seperti perusahaan atau industri. Jadi organisasinya terdiri dari pemilik dan karyawan langsung. Jadi pemilik ini juga bagian resepsionisnya untuk melayani para pelanggan yang datang ke lokasi langsung, dan juga mendata tahu yang akan dipasarkan ke luar kota atau ke daerah lainnya. Jadi ini disebut close management, di mana semua aktivitas dari usaha tahu ini akan ditinjau atau diamati langsung oleh pemilik usaha tersebut. Untuk aspek lingkungan, dilakukan analisis studi apakah proyek tersebut akan menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan atau tidak berdampak terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Nah, yang disebut dengan itu yaitu uji AMDAL. Jadi harus ada surat AMDAL untuk membuktikan bahwa UMKM ini terbukti aman bagi lingkungannya. Nah, menurut peraturan Menteri Lingkungan Hidup, di mana sebenarnya dari proses industri tahu itu dapat menimbulkan limbah yang jika melebihi intensitas ukuran tertentu akan menimbulkan penyakit kepada masyarakat yang tercemar dari bentuk air sungai atau air sumur. Nah, tetapi pada saat dilakukan analisis, usaha tahu ini terbukti aman, tidak mencemari lingkungan, dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda pencemaran yang dilakukan. Untuk aspek hukum, ini menyesuaikan peraturan pemerintah setempat. Jadi mereka mendirikan usaha ini hanya dengan persetujuan pemerintah setempat dan menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di daerah atau sekitarnya. Nah, untuk aspek finansial, berdasarkan hasil analisis yang sudah dianalisis dari biaya produksi, mulai dari biaya variabel dan juga biaya tetap, biaya investasi yang sudah dialokasikan yaitu sebanyak Rp91.078.000 dialokasikan selama 2 tahun. Nah, jadi diperoleh nilai NPV yaitu Rp244.421.738. Nah, jadi nilai NPV tersebut yaitu lebih besar dari 0. Artinya layak diusahakan usaha tahu Tembesi oleh Bu Nur ini. Untuk nilai IRR ketika dibandingkan dengan diskon faktornya sebanyak 18%, dan juga nilai present value-nya didapatkan bahwa nilai IRR-nya yaitu 43%. Nah, ini lebih besar dari nilai diskon faktornya yaitu 18%, yang artinya usaha tersebut dinyatakan layak. Nah, untuk nilai net BC-nya itu setelah dilakukan perbandingan antara nilai PV positif dan juga nilai PV negatif diperbandingkan, maka didapatkan nilai yaitu 2,04, yang artinya nilai net BC ini lebih besar dari 1. Jadi maka disimpulkan bahwa usaha ini layak diusahakan dari segi net BC-nya. Nah, bagaimana dengan analisis lingkungan, ekonomi, dan budaya? Jadi berdasarkan analisis lingkungan ini, adanya usaha ini memberikan manfaat lingkungan sosial, di mana dengan berdirinya usaha ini menyerap tenaga kerja yang ada di daerah tersebut, karena mereka memperkerjakan para wanita dan laki-laki yang berasal dari daerah tersebut. Dan untuk aspek atau dampak ekonominya, adanya usaha ini memberikan peningkatan terhadap pendapatan masyarakat. Karena apa? Bahan baku yang tadi mereka gunakan didapatkan langsung dari petani di Tembesi tersebut. Maka adanya usaha ini semakin meningkatkan pendapatan para masyarakat, dan juga karena mereka menjual produk untuk masyarakat sekitar dengan manfaat yang dirasakan warga sekitar yaitu murah karena dekat, dan juga karena tanpa ada biaya transaksi atau pengiriman produk dengan memakan waktu dan juga biaya pengantaran atau transportasi. Nah, untuk aspek budaya, selama berdirinya usaha ini tidak mengganggu budaya di sekitar. Baik, sampai di sini analisis mini riset yang saya lakukan. Terima kasih.